warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, anak-anakku di kelas 11 IPS, hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran sejarah peminatan. Sesuai dengan janji Ibu di pertemuan sebelumnya bahwa kita hari ini akan membahas mengenai kerajaan maritim Hindu-Buddha di Nusantara. Di sini ada 3 subbab, cuman hari ini Ibu akan membahas 2 subbab saja dulu gitu ya. Jadi kira-kira apa saja sih yang akan kita bahas? Oke, sebelum kita masuk ke kerajaan maritim Hindu-Buddha, kita bakal bahas dulu ya. Apa sih itu maritim? Maritim berasal dari bahasa Latin yaitu maritimus atau mare yang berarti laut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim yaitu yang berhubungan atau berkenaan dengan laut atau yang berhubungan dengan pelayaran dan juga perdagangan laut. Gitu. Jadi bisa kita tarik kesimpulan mungkin ya bahwa maritim sendiri adalah segala sesuatu aktivitas manusia di laut. Jadi bukan laut di sini kita membahas mengenai ombak, mengenai pasir, pantai, lain-lain, bukan itu, tapi lebih ke membahas aktivitas manusia yang ada di laut seperti pelayaran, terus menangkap ikan, perdagangan, dan lain-lain. Jadi itu arti kata maritim. Next, sekarang pertanyaan, walaupun Ibu nggak bisa dengar jawaban kalian. Nah, pertanyaannya, kenapa Indonesia atau kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia itu dikategorikan atau bisa dikatakan sebagai kerajaan yang bercorak maritim? Jawabannya, karena letak Indonesia sendiri yang disatukan dengan laut. Karena dari Sabang sampai Merauke itu kita disatukan dengan laut. Seperti itu. Nah, sejak kapan sih Indonesia atau Nusantara menjadi negara maritim? Jadi sebenarnya Indonesia terkenal sebagai bangsa pelaut atau bangsa yang sangat akrab dengan laut itu udah dari jauh-jauh hari. Jadi bukan dari ketika zaman kerajaan Hindu-Buddha saja, tapi dari zaman pra-sejarah. Berarti zaman ketika kita belum mengenal tulisan. Kalian pernah ingat atau kalian masih ingat gak sih waktu TK kalian itu diajak sama guru kalian, ayo anak-anak kita nyanyi lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Masih pada ingat lagunya? Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarungi samudra, mengejar ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Yay, dengerin ya kan? Nah gitu, jadi sebenarnya itu bukan sekedar nyanyian buat anak kecil guys, enggak, tapi nyanyian tersebut itu punya makna yang benar-benar memberikan informasi sama kita bahwa iya nenek moyang kita tuh sebenarnya seorang pelaut. Mungkin kan anak kecil kayak wah keren atau dia nggak kepikiran hal-hal seperti itu mungkin ya, tapi sebenarnya kita tuh udah diajarkan loh ya, udah dikasih tahu bahwa nenek moyang kita seorang pelaut. Nah tentu saja ini ada buktinya, bukti yang mendukung bahwa masyarakat prasejarah Indonesia dikategorikan atau dikatakan sebagai bangsa pelaut. Yang pertama, buktinya itu ditemukannya Nekara ya. Ini dia Nekara. Nekara ini berasal dari kebudayaan Dongson Vietnam. Nah, gimana caranya kebudayaan Dongson ini bisa nyampe di Nusantara? Kalau bukan dari laut, karena dari darat gak mungkin gitu ya, karena ya ini dipisahkan oleh laut gitu. Selain dari kebudayaan Dongson Vietnam ini juga ditemukan sebuah perahu yang digunakan atau pernah digunakan oleh nenek moyang kita, yaitu perahu bercadik. Nah, perahu bercadik ini kalian Nekara dan perahu bercadik ini kalian bisa lihat secara langsung di Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Kayak gitu guys. Oke, selanjutnya tentang terbentuknya perdagangan internasional zaman kuno di Indonesia. Nah, jadi Indonesia ini letaknya sangat amat strategis karena berada di 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Karena letak kita yang strategis ini sangat amat menguntungkan kita guys. Gitu. Jadi banyak pelaut-pelaut dari luar Nusantara ini melewati kita. Itu salah satunya adalah India dan juga Tiongkok.
Jadi kita itu bisa dikatakan sebagai pusat perdagangan internasional zaman kuno karena kita itu tempat transitnya mereka, transitnya orang India dan juga orang-orang Tiongkok. Karena mereka kalau misalkan mau berlayar dari India ke Tiongkok atau dari Tiongkok ke India itu nggak mungkin langsung gitu ya. Itu kalau jalur laut. Sebenarnya ada dua jalur, jalur darat dan juga jalur laut. Tapi kalau jalur darat itu ada minusnya. Minusnya itu nggak bisa bawa lutingan banyak, maksudnya nggak bisa bawa barang dagangan yang banyak. Belum lagi banyak begalnya kalau di darat. Kalau di laut karena masih jarang ya, jadi bajak lautnya itu ya belum terkenal kayak zamannya Mugiwara Lutfi gitu ya, banyak sekali bajak laut. Oke, kayak gitu ya. Jadi karena letak kita yang strategis, ini sangat amat mendukung Indonesia dalam perdagangan internasional. Nah, karena kita ini sudah ada kontak budaya dengan India, kontak budaya dengan Cina, otomatis ada nilai-nilai yang bisa kita serap dari mereka. Salah satunya adalah kepercayaan, gitu, ya kan? Jadi karena sebelum mengenal India, kita itu menganut kepercayaan animisme dan juga dinamisme. Tapi ketika India masuk ke kita, itu kita mulai mengenal yang namanya ajaran agama Hindu, ajaran agama Buddha, dewa-dewa, kasta, dan lain-lain. Itu kita kenal dari India. Dan yang tadinya kita hanya bersuku-suku, kemudian suku tersebut akan menjadi sebuah kerajaan, mempunyai sistem pemerintahan yang baik, benar-benar terstruktur. Karena apa? Kita mempunyai ilmu dari kontak budaya kita dengan India maupun dengan Cina. Dan masuknya Hindu Buddha ke Indonesia ini nah kita bahas di kelas 10 ya. Ada teori masuknya Hindu Buddha. Yang pertama ada teori Brahmana, Ksatria, Waisya, dan juga arus balik. Itu ya untuk masuknya Hindu Buddha dan perdagangan internasional di Nusantara ya ketika zaman kuno. Next kita akan menjelaskan kerajaan Hindu Buddha mana saja yang termasuk kerajaan berbasis atau bercorak maritim. Yang pertama yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini ada di Pulau Sumatera. Berarti letak Sriwijaya yang sangat amat strategis dengan Selat Malaka mendukung Sriwijaya untuk menjadi kerajaan maritim di Indonesia. Menurut kronik Cina yang berjudul atau bernama Chu Fanchi ya, dalam kronik Cina tersebut diceritakan bahwa kerajaan Sriwijaya atau masyarakat di kerajaan Sriwijaya sangat akrab dengan kehidupan sungai dan juga kehidupan laut. Kayak gitu ya. Karena Sriwijaya sendiri sumber pendapatannya itu berasal dari perdagangan. Sriwijaya sendiri menaklukkan daerah-daerah jajahannya atau daerah-daerah vasalnya yang sangat amat memiliki sumber daya alam yang baik seperti itu ya. Oke, menurut catatan Yiching ya, ini dia Yiching kalau nggak salah, dia ini dari dinasti Tang. Dia ini pernah berkata bahwa pernah ada orang Melayu yang berlayar ke Tiongkok dengan menggunakan kapalnya sendiri. Orang Melayu yang dimaksud kemungkinan besar adalah Sriwijaya. Karena Sriwijaya ini bangsanya bangsa Melayu ya guys. Jadi bisa dikatakan orang-orang Sriwijaya sudah mempunyai atau sudah mengetahui teknologi cara membuat kapal, teknologi navigasi itu dia sudah tahu gitu kan ya. Selain itu orang-orang Melayu atau orang-orang Sriwijaya juga dikatakan para pelaut unggul oleh orang-orang Cina. Sudah diakui ya, sudah diakui keberadaannya bahwa orang-orang Melayu ini merupakan para pelaut unggul. Menurut Krom, dia berpendapat bahwa faktor yang membuat kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim besar, dan faktornya yang pertama yaitu letak Sriwijaya yang strategis. Ya tadi sudah dikatakan bahwa letak Sriwijaya sangat amat dekat dengan Selat Malaka. Yang kedua yaitu Sriwijaya menjadi pusat barter antara para pedagang India dengan para pedagang Cina atau para pedagang Tiongkok gitu. Jadi kalau misalkan ada para pedagang Cina nih mau ke India atau sebaliknya yang tadi udah ibu sebutin, pasti mereka selalu transit dulu, transitnya di dekat Selat Malaka ya, dimana lagi kalau bukan Sriwijaya gitu kan ya. Sriwijaya juga punya pelabuhan
pelabuhan di sana. Tapi tidak hanya menjadi titik temu, karena faktor yang ketiga, Sriwijaya sendiri merupakan tempat yang memperdagangkan brand-brand lokal Indonesia gitu ya. Jadi kesempatan yang Sriwijaya, wah saya juga gak cuma pengen jadi orang yang mempertemukan mereka, tapi saya juga pengen mendapatkan keuntungan. Sehingga apa? Sriwijaya bekerja sama dengan negara-negara atau kerajaan-kerajaan lain di Nusantara yang mempunyai sumber daya alamnya sendiri untuk mengirimkan sumber daya alam tersebut ke Sriwijaya. Yang dari Kalimantan ke Sriwijaya, yang dari Jawa ke Sriwijaya, yang ada di Bali ke Sriwijaya, di Maluku ke Sriwijaya. Jadi semua itu dikumpulkan di Sriwijaya gitu. Karena Sriwijaya ini kerajaan Buddha ya, dia Buddha bukan Hindu. Ini kerajaan Buddha berbasis maritim, dan Ibu juga udah pernah ceritakan bahwa bahasa Indonesia sendiri lahir di Sriwijaya, karena bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu dulu adalah bahasa lingua franca atau bahasa perdagangan. Jadi semua orang itu harus bisa berbahasa Melayu untuk memudahkan dalam komunikasi berdagang di Sriwijaya itu sendiri. Yang kedua yaitu Mataram kuno. Mataram kuno ini dia awalnya berbasis di Jawa Tengah dan kemudian nanti akan dipindahkan oleh Empu Sindok ke daerah Jawa Timur. Sumber pendapatan dari Mataram kuno ini ada dua, yaitu di bidang pertanian dan juga di bidang perdagangan. Sebenarnya dia lebih ke agraris ya, tapi disebut maritimnya dia lebih ke kayaknya, kalau menurut Ibu ya, interpretasi Ibu ketika Ibu baca maritimnya dia perdagangannya dia itu hanya perdagangan tradisional. Kenapa Ibu bisa bilang seperti itu? Karena dari bukti-buktinya, yaitu bukti yang pertama ada prasasti Gandosuli. Di prasasti Gandosuli ini dia prasasti bertulisan Jawa kuno tapi berbahasa Melayu kuno. Jadi ada seorang nahkoda yang bernama Dang Puhawang Glis. Dia itu pernah memberikan sebuah persembahan untuk simanya. Simanya itu bangunan suci. Ya, simanya di daerah Mataram gitu. Dan biasanya orang-orang yang memberikan persembahan kepada simanya itu bukan orang biasa. Biasanya pasti orang-orang bangsawan gitu. Dan kemungkinan besar ini adalah seorang petinggi atau pejabat di daerah Melayu gitu ya. Karena ini daerah Melayu, Dang Puhawang Glis ini dia seorang Melayu gitu ya. Next yang kedua ada Prasasti Sojomerto. Di Prasasti Sojomerto ini dijelaskan bahwa sudah ada hubungan dagang antara Sriwijaya dan juga Jawa. Kayak gitu. Jadi sudah ada hubungan nih antara Sriwijaya dengan Mataram itu sendiri. Yang ketiga, pelabuhannya Mataram itu di antara Cirebon dan juga Jepara. Dan yang terakhir, yang keempat, ini yang bisa dikatakan wah ternyata Mataram sudah mengenal teknologi maritim. Itu kalau kalian main ke Candi Borobudur jangan sekedar main, tapi coba kalian sambil melihat relief-relief yang ada di sana, karena relief Candi Borobudur itu merupakan kehidupan orang-orang Mataram kuno. Jadi mereka tuh selama di kerajaan Mataram kuno melakukan aktivitas apa saja sih, itu diceritakan di relief. Dari segi sosial, politik, budaya, agama, semuanya, ekonomi, itu ada di relief-relief tersebut. Dan di relief Candi Borobudur ada gambar seperti ini guys. Nah, ini adalah gambar perahu ya, perahu layar, bukan perahu kertas karena itu lagunya Maudy Ayunda ya. Ini sebuah perahu layar yang dimana kemungkinan besar masyarakat Mataram sudah mengenal perahu tersebut. Itu kan ada di gambar candi, di gambar relief Candi Borobudur. Kayak gitu. Ini kan perahu dagang ya, perahu layar, perahu yang bisa mengarungi derasnya ombak. Itu untuk Mataram kuno. Kenapa bisa dikatakan Mataram kuno sebagai kerajaan maritim walaupun tidak sebesar Sriwijaya. Next, yang ketiga, di abad ke-13 ada sebuah kerajaan besar yang bernama Majapahit. Walaupun sebenarnya Majapahit ini lebih ke kerajaan agraris, tapi ada beberapa faktor yang mendukung Majapahit menjadi kerajaan maritim, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yang pertama karena adanya politik Wipantara yang kemudian akan berubah atau akan diperbaharui menjadi Sumpah Palapa. Yang kedua yaitu adanya para pejabat tinggi yang cakap seperti Gajah Mada dan juga Empu Nala. Dan yang ketiga yaitu hasil pertaniannya yang berupa beras sangat amat disukai oleh
kerajaan-kerajaan lain, kerajaan-kerajaan di Jawa bahkan di luar Jawa. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Untuk faktor eksternal itu sendiri, yang pertama yaitu meningkatnya hubungan internasional antara India, Tiongkok dan juga Arab. Apalagi kerajaan Majapahit ini kerajaan besar. Mana mungkin sih dia tidak mau berkontribusi langsung dalam hubungan internasional. Yang kedua yaitu jalur perdagangan tradisional antara Jawa, Malaka dan juga Maluku. Gitu. Dan yang ketiga, meningkatnya perdagangan di laut yang didukung oleh pelabuhan. Kayak gitu ya. Jadi Majapahit juga nggak mau kalah, apalagi Majapahit itu punya negara-negara vasal atau negara-negara kecil lainnya, ya kan? Dan Majapahit juga sama kayak Sriwijaya, sistemnya memiliki negara vasal yang mempunyai sumber daya alam yang bisa dijual nantinya di pasaran dunia. Seperti itu ya. Jadi itu Ibu hanya memberikan 3 kerajaan bercorak maritim. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi Ibu cuman menjelaskan 3 saja. Dan Ibu tidak menjelaskan bagaimana kerajaan tersebut terbentuk, siapa rajanya, dan lain-lain. Itu tidak Ibu jelaskan karena kita sudah bahas di kelas 10 semester 1 Sejarah Indonesia. Oke, jadi itu saja yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf, dan ada tugasnya bukan tugas yang berat-berat. Sebenarnya tugasnya kalian hanya merangkum atau merangkum intisari dari yang sudah kalian dapatkan hari ini di buku catatan kalian. Mencatat di buku dan kemudian nanti dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan di Google Classroom-nya ya. Jadi jangan sampai telat yang mengumpulkan tugasnya. Tidak ada tugas untuk minggu depan, tidak ada ya, jadi cuma itu aja ya. Jadi minggu depan kita akan ketemu lagi membahas mengenai warisannya apa saja gitu. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.